Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Kali ini saya akan coba membuat video tentang bagaimana cara saya dapat menganalisa saham dan mencari saham yang under value dengan cukup mudah dibandingkan dengan. Halo kawan-kawan semua, selamat datang kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton terus video ini. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini dengan cara subscribe. Untuk kawan-kawan yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya. Thank you. Nah, kawan-kawan, hari ini saya akan coba menunjukkan kepada kawan-kawan semua bagaimana salah satu cara yang saya lakukan untuk memilih atau memilah saham yang under value atau dihargai di bawah harga wajarnya. Nah, kan di bursa saham itu ada banyak sekali emiten, ada banyak sekali perusahaan TBK. Nah, terakhir kali data yang saya baca dari Kontan per 6 November 2023, ada sekitar 902 emiten sudah di bursa efek kita pada saat ini. Nah, kan nggak mungkin kita cari satu-satu tuh dari 902 itu mana ini saham yang under value. Kan capek lah kita kan untuk eh, men-screen semuanya itu. Nah, karena saya memakai aplikasi Stockbit, jadi saya cukup dipermudah untuk mendapatkan saham-saham yang dijual di bawah harga wajarnya. Nah, nanti saya tinggal paskan saja dengan kriteria saham yang mau saya investasikan. Nah, di sini saya akan menunjukkan caranya. Yang pertama kalau kita di Stockbit, misalnya kita muncul di layar stream kan, di layar stream. Misalnya kita login dari laptop. Kalau dari handphone juga kayak gini kok. Nah, di handphone juga ada. Untuk kalian yang login dari handphone bisa juga. Kemudian kita klik tombol yang 3 ini. Kemudian kita klik tombol screener. Nah, setelah kita klik tombol screener, kita masuk ke preset scanner yang ini ya. Kita masuk ke preset scanner. Kemudian kita klik yang valuation. Nah, di sini ada berbagai macam screener. Kalian tinggal pilih saja sesuai kebutuhan kalian. Karena di sini saya mau membuat video tentang mencari saham yang dijual di bawah harga wajarnya, maka kita masuk ke valuation atau valuasi. Nah, valuasi ini kan ada banyak lagi cabangnya. Ada PE ratio, kalau kalian mau cari yang PE ratio-nya yang murah, kalian tinggal yang klik ini, PE ratio, kemudian kalian pilih yang PE under value. Nah, artinya yang perusahaan-perusahaan yang sudah di-screen dengan PE yang murah, yang di bawah harga wajar rata-ratanya. Gitu. Kemudian kalau kita mau di sini bicara harga wajar, kita masuk ke price to book value, masuk ke nilai buku per sahamnya, kemudian kita masuk ke yang PBV under value. Nah, PBV under value ini dia otomatis akan men-screen saham-saham yang harga wajarnya di bawah saham-saham yang dijual di bawah harga wajarnya dengan PBV di bawah 1 kali. Nah, dari hasil screen ini, maka kita dapatkanlah ini saham-saham yang berderet, dideretkan berdasarkan PBV termurahnya. Di sini ada ITMA yang paling atas dengan PBV hanya 0,12 kali. Nah, di sini juga ada dibuat rata-rata PBV-nya dalam 5 tahun terakhir, kemudian ada book value, kemudian ada volumenya. Nah, di sini kalian tinggal mengecek-ngecek saja mana saham yang sesuai dengan profil investasi kalian. Nah, kalau memang mau cari saham yang under value atau dijual di bawah harga wajarnya, maka saya akan memilih saham perusahaan yang PBV-nya kalau bisa itu di bawah 6 kali atau 7 kali lah gitu. Itulah maksimal. Jadi kalau udah di atas 7 ya memang tetap di bawah harga wajarnya sih, tapi kan kalau masih ada yang lebih murah kenapa enggak kan. Nah, kemudian kita sebentar. Nah, ini kan ITMA yang paling atas ya kan 0,12 PBV-nya. Nah, dia kalau kita scroll ke bawah dia akan berderet ini ada yang 0,2, ada yang 0,3, semakin kita scroll ke bawah semakin besar. Nah,
Kemudian kalau kita mau lanjut ke halaman berikutnya, ini dia per 25 emiten ya, satu barisan gini. Kemudian kalau kita mau lanjut, kita klik saja next. Nah, kemudian ada yang selanjutnya ada 0,3, 0,4, 0,5. Nah, perlu kalian ingat dan ketahui bahwasanya saham dengan PBV yang di bawah 1 atau yang tergolong dijual di bawah harga wajarnya tidak selalu perusahaan yang bagus kawan-kawan. Jadi kalian perlu filter lagi, perlu baca lagi bisnisnya bagaimana, perusahaannya bagaimana, labanya bagaimana, bagi dividen atau enggak. Nah, itu faktor-faktor yang harus kalian pertimbangkan lebih lanjut lagi. Tetapi di sini saya hanya mau menunjukkan bagaimana cara kita supaya mudah memilih saham yang dijual di bawah harga wajarnya. Jadi filter awalnya aja kalau kalian mau nyari saham under value supaya nggak terlalu capek untuk melihat satu-satu dari 902 saham tersebut gitu. Nah, di sini ada yang 0,5, ada yang 0,6. Maka kalau saya ketik next lagi, ada 0,7. Nah, biasanya saya membatasi sampai di sini saja sih, di 0,79. Jadi di atas 0,8 atau 0,79 ini saya udah nggak lihat lagi gitu. Karena ya nanggung kalau 0,8 kenapa nggak sekalian aja beli saham yang memang wonderful company sekalian walaupun PBV-nya mahal gitu. Nah, di sini karena kita mau cari saham yang under value, kita lihatlah dari kita batasi aja di sini. Tapi ini kembali ke pribadi kalian masing-masing sih. Ada orang yang di filternya sampai 0,5, dia mau cari yang di bawah 0,5 gitu. Nah, kalau saya mau lihat-lihat aja di yang di bawah 0,8. Nah, di sini kan ada BJTM, PBV-nya 0,9. BJTM ini gimana perusahaannya? Kalian tinggal klik kanan, kemudian buka link di tab baru. Nah, kemudian kalian bacalah profil dari BJTM ini, bagaimana perusahaannya. Ini kan perusahaan bank, Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Nah, kalian tinggal baca siapa pengendalinya. Pengendalinya adalah Pemda tingkat 1 Provinsi Jawa Timur, menguasai 51% saham perusahaan. Siapa presiden direktur, siapa presiden komisarisnya. Nah, kemudian apakah mereka bagi dividen, kalian bisa cek di sini langsung. Nah, ini dari 2013, kemudian konsisten terus, berapa dividen yield-nya terakhir kali. Kalian bisa cek di sini dividen yield dari BJTM terakhir kali 8,56%. Nah, kemudian kalau saya rasa BJTM cukup menarik, ya saya list BJTM misalnya. Misalnya saya list gini, BJTM, saham yang cukup murah dan menarik. Misalnya 1, BJTM, PBV 0,9 misalnya kan. Kemudian saya akan lihat lagi era bagaimana, EKAD bagaimana, BJBR bagaimana, SMKL, Dewi Teens. Nah, kemudian kita, wah ini Pegas PBV-nya 0,6 kan. Ini kan perusahaan bagus, terkenal juga. Ada Aali ini juga bagus, kawan-kawan. Astra Agro Lestari. Nah, ini perusahaan yang cukup bagus juga. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini harga sahamnya lagi turun. Sebetulnya saham AAL ini saham perusahaan yang bagus ya. Ini Astra Agro Lestari ini kalau saya nggak salah adalah perusahaan perkebunan kelapa sawit nomor 1 terbesar di Indonesia. Kalau saya tidak salah ya, kemarin saya baca dari CNBC. Nah, kemudian kalian bisa cek di sini corp action-nya. AAL ini rutin bagi dividen loh. Nah, dividen yield-nya berapa? Kalian bisa cek dari Keystat di sini. Nah, mereka rutin bagi dividen ini. Mereka rutin bagi dividen dalam setahun itu 2 kali ya, 2 kali. Nah, kemudian kalau kalian mau cari yang lebih murah lagi, kalian tinggal kembali lagi. Kalau mau kembali ke halaman sebelumnya, kalian tinggal klik ini, previous, kemudian kalian lihat yang saham-saham 0,5 atau di bawah 0,5. Nah, ini ada INKP. INKP ini perusahaan yang bagus sekali kawan-kawan. Ada Kiat Pulp and Paper.
Nah, ini perusahaan yang bagus ini kawan-kawan. Kemarin harga sahamnya sempat menyentuh di 7 ribuan ini. Nah, di sini 7 ribuan. Kemarin saya mau beli juga, tapi saya udah beli saham yang lain. Jadi nggak sempat beli ya. Uangnya udah habis. Kemudian ada saham PMMP ini yang lagi ngehits karena Kaisang ya. Katanya saham politik lah. Katanya dapat sentimen naik gara-gara tahun politik gitu. Ada SDRA juga ini bagus. Nah, ini juga bagus. Bank Wari Indonesia. Bagus kalau kalian lihat keuangannya. Kemudian ada Indika Energy, kemudian kita ini 0,3 ya. Kita lihat lagi kembali apakah ada yang lebih murah lagi. Nah, ada saham-saham seperti PTPP ini juga lumayan bagus kawan-kawan. Ada MNCN, ada BMTR, BMTR 0,28 sampai PBV-nya. Nah, ada APLN, Agung Podomoro Land, bagus juga ini. Nah, untuk sementara dari segi PBV ini yang murah-murah kawan-kawan. Nah, kalau kalian pakai valuasi PER dan PBV, price earning ratio dan price to book value, maka kalian tinggal cari PBV-nya yang saya sudah ajarkan ini. Kemudian kalau mau cari PE ratio-nya, kalian tinggal klik preset screener lagi, kemudian kita klik yang valuation, kemudian PE ratio, kemudian kita pilih yang PE under value. Nah, kita klik yang ini, dia akan menderekkan dari PE yang paling rendah. Jadi di sini adalah current PE ratio TTM, adalah artinya PE ratio rata-ratanya dalam 12 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir. Nah, ini PE ratio-nya rata-rata 3 tahun terakhir. Nah, di sini sampai saat ini adalah PE yang paling murah itu adalah HAIS, kemudian ada Tugu. Tugu ini perusahaan asuransi kawan-kawan. Bagus juga ini. Saya pernah pelajari sahamnya. Sahamnya cukup bagus kinerja keuangannya dan fundamentalnya cukup bagus, tapi pernya udah murah ya. Nah, kita bisa pelajari Tugu, kemudian ada Harum, ada UNTR, ada MNCN, ada Hexa, ada TSPC. Nah, ini perusahaan-perusahaan yang bagus kawan-kawan. Ada GGRM, PR-nya hanya 7 kali. Nah, biasanya PRG Gudang Garam ini tinggi sekali kawan-kawan kalau kalian lihat track recordnya. Ada Astra 7 kali. Jadi saya biasanya PR-nya juga saya batasi sampai di atas 7,9 lah misalnya. Kalau 8 saya udah nggak lihat lagi gitu kan. Nah, tinggal saya screen lagi dari PR yang paling rendah ini sampai 7,9 kali ini. Mana perusahaan yang paling bagus dan paling bisa menciptakan peluang keuntungan untuk saya investasikan. Nah, setelah itu kalau kena di PBV dan di PER, artinya valuasi perusahaan tersebut benar-benar murah. Jadi saya tinggal masuk ke sahamnya, tinggal beli sahamnya. Nah, begitulah salah satu langkah sederhana yang saya lakukan untuk secara cepat memfilter perusahaan-perusahaan yang begitu banyak di IHSG untuk mencari yang valuasinya sedang murah. Oke kawan-kawan, berikut video ini semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, untuk kamu yang belum mengetahui tentang investasi saham sama sekali, alias dari nol, tetapi ingin menjadi tahu dan membutuhkan bimbingan pengetahuan, di sini saya sudah menuliskan e-book yang dapat membantu kamu untuk memahami tentang investasi saham dan langsung praktek menjadi investor saham. Untuk kalian yang berminat, silakan hubungi WhatsApp di bawah ini ya. Untuk kamu yang sudah paham tentang dasar-dasar investasi saham, tetapi belum memiliki teknik analisa dan pemahaman untuk menciptakan portofolio investasi saham yang santai tetapi menguntungkan dan membutuhkan pengetahuan itu, di sini saya sudah menuliskan e-book untuk membantu kalian ya kawan.